Yang tadi Mbak katakan mengenai skema LCT atau skema Local Currency Transaction. Nah, ini merupakan menjadi kekuatan di ASEAN, Mbak, di tahun ini. Bahkan kalau kita lihat saat ini telah berjalan beberapa negara di ASEAN juga menerapkan hal itu. Hingga Korea dan China juga menerapkan LCT ini. Nah, ini dinilai banyak pihak merupakan mengakui bahwa Bank Indonesia sendiri melihat bahwa fenomena LCT ini dedolarisasi ini menegakkan bahwa skema ini berdampak positif pada stabilitas rupiah. Jadi dengan adanya LCT ini memberikan angin segar juga untuk rupiah karena pada dasarnya kalau kita lihat quote unquote berarti untuk US dollar untuk di US dollar itu belum menjadi eh, apa namanya saingan terhadap di local currency ini sehingga di negara-negara ASEAN sendiri bisa menggunakan kebijakan LCT ini. Ini Baik. dampaknya cukup bagus untuk rupiah sih, Mbak. Cukup baik juga mungkin tidak hanya medium dan long term juga ya Pak ya. Nah di satu Betul, sisi betul. mengenai dedolarisasi, lalu juga untuk di ASEAN ada local currency transaction. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat marak sekali negara-negara juga beramai-ramai meninggalkan dolar. Nah apakah ini juga akan Betul. berpengaruh terhadap penguatan dolar sendiri dan bagaimana juga dampak direct atau langsungnya terhadap indeks dolar Amerika Serikat Pak? Gini, kita ngomong mengenai LCT ya. Data IMF yang saya terima itu ternyata ya Mbak, kurang lebih itu penggunaan dolar ya dolar di seluruh negara itu turun sebesar 70% menjadi 50%. Ini Data yang sejak kami kapan Pak? terima ya. Berarti demand dolar ya ini berkurang setelah adanya LCT. Ya, ini kalau kita lihat di kurang lebih pada bulan April sampai Mei ini, Mbak. Kurang lebih 70% menjadi 50% berkurangnya. Ya. Nah, ini memberikan angin segar terhadap kebijakan LCT ini. Ya. Kalau tadi bicara mengenai dampak terhadap yield di Amerika ya kita berharap bahwa dengan LCT ini tentunya nanti akan cukup memberikan dampak juga ke apa namanya yield US 10 years-nya nanti di kedepannya. Karena kalau memang ini local currency ini sudah berjalan dengan baik, kemudian dengan data yang kita terima bahwa penurunan US dollarnya itu sudah berkisar 50-70%, harusnya negara-negara emerging market sudah mulai bertumbuh gitu, Mbak. Ya, ditambah lagi juga ada banyak aliansi-aliansi negara, tidak hanya ASEAN sendiri ya Pak ya, juga melakukan dedolarisasi Betul. dalam bentuk local currency transaction. Namun dalam hal Yang ini saya sebenarnya sebutkan tadi ada tantangannya ya Pak, tantangannya untuk implementasi local currency transaction ini seperti apa? Karena walaupun ya juga memang ada dedolarisasi dan tadi Anda jemput juga ada penurunan utilisasi dolar Amerika Serikat menjadi 50%, mau tidak mau juga ya. memang dolar masih menjadi mata uang utama dari transaksi, trading, dan lain-lainnya untuk seluruh dunia. Iya, jadi gini, kita tidak bisa menampik bahwa US dollar itu masih merupakan mata uang yang digunakan di seluruh negara ya. Tentunya kalau kita lihat memang sentimen di dolar sendiri terkait dengan kebijakan The Fed, kemudian mengenai mengenai inflasi di sana ini merupakan data itu merupakan salah satu yang menjadi fokus juga. Kita tidak bisa menampik bahwa dengan LCT ini maka nanti dolarnya akan ditinggalkan, tidak juga. Karena faktor-faktor fundamental yang saya sebutkan di Amerika, karena pasar selama ini menggunakan US dollar Amerika itu masih memberikan impact juga terhadap mata uang dunia lainnya. Jadi faktor-faktor fundamental yang saya sebutkan di Amerika ini masih memberikan pengaruh terhadap pergerakan currency khususnya baik itu currency maupun di faktor bonds itu terhadap di emerging market. Demikian, Mbak. Baik Pak Doni, dan terakhir kira-kira untuk mata uang Garuda sendiri kalau kita berusaha melihat gitu ya Pak ya penguatan dan pelemahannya mungkin sampai akhir tahun, sentimen apa lagi nih Pak kira-kira yang juga bisa menjadi pendorong maupun penekan rupiah ke depan yang patut diwaspadai? Apalagi jika kemungkinan ke depannya Bank Indonesia akan tetap menahan suku bunga acuan di rapat Dewan Gubernur bulan ini, potensi dan efeknya itu seperti apa terhadap penguatan mata uang Garuda?
Ya, baik. Sentimen yang akan berlanjut itu adalah kebijakan moneter The Fed. Ya, kita tidak bisa mengeluarkan hal itu ya. Itu kemungkinan pada bulan Juni 2023 nanti ya, itu nanti akan ada keputusan The Fed lagi, apakah dia akan stay ataupun akan menaikkan tingkat suku bunganya. Nah, meskipun ya kalau kita lihat data inflasi Amerika, kembali saya sebut memang selalu interest rate dan inflasi karena itu hal-hal itu yang memberikan dampak yang cukup kuat di market ya. Walaupun kita lihat ya inflasi di Amerika bulan April lalu sudah mencapai 4,9% year on year, akan tetapi kalau kita lihat angka tersebut masih jauh dari target. Nah itu sehingga sehingga masih terdapat sentimen yang kuat terkait dengan dua hal tersebut ya. Nah, sentimen saat ini menurut saya adalah higher and longer ya. Kenapa? Karena terkait dengan suku bunga yang tinggi dan juga inflasi yang harus ditekan oleh Amerika 2%-an. Tentunya apabila masih tetap mempertahankan suku bunga ya di suku bunga untuk bulan Juni ini, kemungkinan rupiah bisa ke level 14.780 sampai 14.820. Demikian, Mbak.